Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Continue. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk lagi ke MK Mitigasi Bencana Pesisir dan Lautan, pertemuan ke-12. Sebenarnya pertemuan ini Jumat kemarin ya, Jumat kemarin itu yang pas mati lampu. Jadi saya mau ngajar tiba-tiba mati lampu, jadi nggak bisa. Jadi saya jelasin sekarang, nanti kalau sempat kita tambahin yang materi hari ini. Nah, di sini judulnya Hidup Akrab Bersama Tsunami. Maksudnya ini judulnya aja, tapi yang pengertian sebenarnya dia itu membiasakan diri terhadap bencana tsunami. Ini next ya, mau jalan next. Nah, sini kan ada banyak poin tuh, ada menangani tsunami, mitigasi bencana, membangun sistem peringatan dini, siap siaga menghadapi tsunami, menanggapi situasi darurat, memulihkan dampak tsunami, mengelola wilayah pesisir secara terpadu, dan pengalaman negara lain ya. Kita ambil contoh Jepang dalam menangani tsunami. Nah, kita cuma ambil nggak bisa semua, karena kalau menangani ini udah ada termasuk di mitigasi, kemudian siap siaga ini juga udah masuk mengelola pengalaman ya atau memulihkan, kemudian mengelola ini juga udah termasuk di salah satu bagian sini. Jadi kita ambil yang 5 judul besarnya aja karena 3 lainnya agak mirip. Lanjut ya. Nah, mitigasi bencana gempa bumi. Sebelum gempa kita tuh kan harus mendirikan bangunan sesuai aturan baku. Nah, maksudnya tuh setiap bangunan yang akan didirikan itu dia harus harus melihat gimana sih bangunan yang uh, resisten atau bukan kebal sih, bisa beradaptasi dengan tsunami. Mungkin pondasinya harus kayak mana, habis itu dindingnya juga harus kayak mana, bukan sembarang bangun lah. Mungkin ada teknik-tekniknya sendiri, cuman ini kan harus dipelajari kan, karena yang udah-udah kalau asal bangun ya mungkin ya agak kurang bagus kan. Kemudian kenali lokasi bangunan tempat Anda tinggal. Misalkan Anda tinggalnya di pinggir laut, di pinggir laut mungkin harus mitigasinya seperti apa, kita bangunnya seperti ini. Habis itu juga harus ada tanggul, kemudian menghadap kemana bangunan rumahnya. Jadi harus mengetahui daerah tempat tinggalnya juga. Nah, ini tempatkan perabotan pada tempat profesional. Oh, maksudnya itu kalau kita ada musibah tuh biar supaya cepat melarikan diri atau apa, dia harus ditempatkan di tempat yang nggak menghalangi tempat kita lah. Jangan sampai nanti oh, Honda ditaruh di depan pintu keluar. Rupanya kejadiannya subuh-subuh. Udah nggak bisa keluar, kita terhalang sama Honda tadi. Nah, kemudian siapkan peralatan seperti senter, P3K, makanan instan, dan lain. Ini maksudnya nih kalau kejadiannya malam-malam kan, dia ada senter. Biasanya kalau pas kejadian kayak gitu dia mati lampu kan, udah dia nggak ada senter, dan mana Honda depan pintu lagi, susah keluarin kan. Ini periksa penggunaan listrik dan gas. Nah, listrik dan gas ini mungkin takut kebocoran gas ataupun listriknya nanti gangguan atau apa kan. Catat nomor penting. Nah, nomor penting ini perlu juga, misalkan ya kayak nomor tempat BNPB biasanya, untuk mengetahui sini ada bencana, tolong datang, ada perlu apa mungkin, ataupun rumah sakit, ambulan, ada catat nomor penting. Kemudian kenali jalur evakuasi. Nah, maksudnya nih kalau misalkan ada bencana kita tahu larinya kemana, jangan sampai air datang dari sana kita melarikan dirinya ke arah air, itu kan lucu aja. Jadi kita harus tahu jalur evakuasi. Biasanya ada tuh kalau di rumah sakit kan bukan pusing sih, kayak labirin ya, banyak banyak tempatnya, tapi situ udah tulis jalur evakuasi ke sini, karena kan orang yang jarang pergi itu pasti dia lihat kemana jalan keluarnya, tapi kalau udah baca jalur evakuasi dia lari ke satu arah, ya sampai berputar-putar aja dari situ udah kena duluan. Gitu juga di daerah lain, biasanya kita kalau di daerah sendiri mungkin tahu kalau lagi pergi tempat saudara atau apa, biasanya penting tuh jalur-jalur evakuasi biar nanti bisa segera menghindar kalau ada apa-apa. Kemudian ikuti kegiatan simulasi bencana gempa. Nah, maksudnya kita harus ada sesekali ikut. Gimana sih kalau ada gempa atau ada apa kan? Eceknya ini kayak kejadian sebenarnya. Kita nanti larikan diri dari sini, habis itu bawa apa-apa aja harus dibawa ataupun seperti apa kan? Ada semacam kayak gladi lah. Dan lanjut nih kalau ketiga gempanya, pertama tetap tenang. Oh, maksudnya tuh kita jangan panik. Kalau panik kan kita nggak teringat lagi apa yang mau dikerjain, dah panik duluan. Kemudian hindari sesuatu yang kemungkinan akan roboh atau bisa atau kalau bisa ke tanah lapang. Oh, disuruh hindari yang sesuatu yang kemungkinan roboh, misalkan kayak di bawah atap atau di bawah kanopi atau di bawah pohon ataupun rumah kayu ya. Itu dia berpeluang
jatuh, jadi suruh pergi ke tanah lapang. Kemudian perhatikan tempat Anda berdiri, kemungkinan ada retakan tanah. Oh ini juga, jangan sampai berdiri di tempat tanahnya retak, jadi lihat juga, oh tanahnya yang meretak, pindah mungkin, jangan sampai kita situ kan. Kemudian turun dari kendaraan dan jauhin pantai. Oh maksudnya tuh kendaraan tapi kayaknya biasanya motor nih. Kalau motor, kalau bergoyang atau gempa dia bisa jatuh. Hanya bilang jauhi pantai. Jangan ke pantai, karena pantai bisa peluang tsunami atau apa kan. Kemudian setelah gempa cepat keluar dari bangunan, gunakan tangga biasa. Oh ini maksudnya kalau sudah gempa misalkan dalam gedung tingkat ya, keluar dari situ, kemudian gunakan tangga biasa, jangan pakai lift. Lift kadang-kadang bisa nyangkut, atau eskalator ya, bisa macet, bisa aja pakai tangga yang beton tuh biasa. Nah, periksa sekitar Anda, jika ada yang terluka, lakukan pertolongan pertama. Oh, maksudnya suruh tolong kawan yang luka, terutama saudara nih. Hindari bangunan yang berpotensi roboh. Ini udah tadi, hindari bangunan yang berpotensi roboh. Oh, di sini kan berikutnya dijelaskan mitigasi tanah longsor, hindari daerah rawan bencana untuk pembangunan pemukiman. Oh, maksudnya nih, misalkan daerah yang sering longsor, misalkan kalian nanti mau bangun perumahan atau apa, jangan dibangun di daerah situ berpeluang longsor tapi masih dibangun. Mungkin sekarang bagus, beberapa lama lagi kemungkinan bakal longsor. Kemudian mengurangi tingkat keterjalan lereng. Nah, maksudnya itu kalau ada kayak rumah saya di Satlus Mama itu ada ini tanahnya agak mereng lah. Nah situ kan kalau dibangun kalau bisa jangan di situ, bangun tempat lain kah ataupun timbun dulu. Jangan maksa bangun di tempat yang tanahnya mereng. Mungkin waktu kita timbun ya bagian atasnya, bagian bawahnya tuh bisa longsor tiba-tiba, rusaklah rumah kita. Nah itu dia. Tapi ini maksudnya tuh itu kalau yang sederhana. Tapi kalau yang sebenarnya tuh ada dia orang bangun-bangun rumah tuh di dekat lereng gunung. Lereng gunung tuh bisa kalau tanah longsor dia yang kena. Apalagi kalau cuman jatuh batu ya. Batu yang sekitar 15 kilo tuh bahaya juga tuh. Karena batunya pasti kencang kalau batunya turun dari atas. Kemudian taras sering dengan sistem drainase yang tepat. Oh, maksudnya ini taras sering ini kayak sistem sawah. Jadi kalau kita bangun perumahan di lereng atau apa kan pasti ada tuh orang rumahnya di lereng gunung. Jadi dia pembangunannya tuh harus pas. Misalkan kalau jalur air atau jalur apa, dibiarlah jalur air. Jangan sampai di jalur air itu kita bangun rumah kita. Nah itu bisa jadi airnya malah masuk ke rumah kita ataupun kalau banyak air kan bisa jadi peluang longsor dulu. Kena lah kita, ataupun kalau kita bangun rumah itu yang sejajar sama rumah orang, jangan terpisah sendiri. Jadi kalau ada apa-apa susah kan, ataupun menghindari tempat-tempat yang berpotensi gempa. Mendirikan bangunan berpondasi kuat. Nah sini maksudnya tuh kalau bikin rumah atau apa pondasinya harus kuat, jangan pondasi sederhana, pondasi tipis tuh yang murah meriah tuh bisa bahaya. Kemudian penghijauan dengan tanaman berakar dalam. Tanaman berakar dalam saya kurang tahu sih contohnya, pasti ada tuh tanaman yang akarnya ke dalam, bukan yang mudah menyamping-menyamping itu nggak kuat lah. Jadi kalau ada tanaman berakar dalam tuh lebih kuat ya, mengikat tanah, nggak mudah longsor. Kemudian penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air cepat masuk. Oh maksudnya kalau ada pecahan dalam tanah atau apa, segera ditutup, mulai timbun, jangan sampai masuk air jangan lembek ataupun cepat retak atau apa kan. Kemudian relokasi ini maksudnya dalam beberapa contoh kasus kita harus pindah, misalkan kita nggak bisa bertahan di situ aja, kita harus pindah ke tempat lain karena tempat itu sering terjadinya bencana atau gempa. Ini kalau mitigasi untuk banjir, sebelum banjir, penataan daerah aliran sungai. Nah jadi kan daerah tempat sungai-sungai itu harus ditata, jangan buang sampah sembarangan. Memang buang sampah sembarangan kan apa ya, simple lah, itu nggak usah dibilang, itu udah tahu. Tapi kenyataannya masih ada aja orang buang sampah di sungai sekarang. Kalau sering buang kan itu bisa bikin banjir, dan kita bilang itu ada tuh kejadiannya, masih orang sering buang banjir tuh. Nah kemudian ada lagi nih, misalkan ada daerah aliran sungai, dia bangun apa ya, pernah di daerah mana ya, aliran sungai itu kayak digali, dibelokin tempat lain, di tempat yang aliran sebenarnya dibangun rumah. Jadi pas banjir, bukan banjir sih, pas air gunungnya turun besar, dia masuk ke galian yang lama, alur yang lama, nggak masuk galian yang dibelokin tuh. Nah itulah banjir, bisa menyebabkan banjir karena dia masuk ke dalam jalur, karena dia nggak mau dibelokin, masuk ke dalam jalur yang sebenarnya. Kalau airnya lagi nggak banyak bisa dia belok, tapi kalau airnya lagi deras malah masuk, malah nembusin itu tadi,
nembusin perumahan warga tadi. Adalah daerahnya waktu itu, nggak saya berani bilang juga karena nanti takutnya kejadiannya nggak seperti itu, udah fitnah kan. Tapi kalau dari cerita orang memang gitu, karena dia sungainya dibelokin tempat lain, tapi mereka bangun perumahan di situ. Kemudian pembangunan sistem pemantauan dan peringatan banjir. Oh, lebih ini sih, ada semacam pos pemantauan lah, peringatan misalkan hampir banjir. Ya perlu dibuat sih. Mungkin di sini di desa mungkin ada dibuat pencegahan banjir. Kemudian tidak membangun bangunan di bantaran sungai. Ya ini dia, jangan bangun rumah di pinggir sungai. Kalau di sini di Aceh jarang. Biasanya di daerah kota-kota besar, di pinggir sungai dibangun sungai. Bangun sungai. di di pinggir sungai dibangun rumahan. Karena kan mudah ambil air, ataupun di pinggir sungai nggak ada yang pantau, jadi lebih enak ya kalau bangun rumah. Kemudian buang sampah di tempat sampah, ya jelas ya. Pengerukan sungai. Oh, pengerukan sungai ini biasanya orang ngambil pasir. Dia kalau sungai diambil pasir, dia apa ya? Makin dalam sungai itu ataupun terkikis. Nah, terkikis dia bisa melebar keluar sungainya. Melebar keluar kan bisa bahaya, bisa kena banjir orang. Ini sama penghijauan hulu sungai. Nah, hulu sungai itu ditanamin ini tanaman-tanaman yang akarnya kuat biar tanahnya tuh terikat. Nah, biasanya kalau banjir juga bisa direndam sama pepohonan tadi. Nah, pada saat terjadinya banjir, mitigasi yang harus dilakukan adalah matikan listrik. Oh iya, karena matikan recheck kontak yang apa ya, yang di luar itu biar nggak kesetrum lah. Jadi kita andalin senter, jangan dibiarkan listrik kita hidup. Dan mengungsi ke daerah aman ya. Jangan berjalan dekat saluran air. Oh ya, ini maksudnya tuh jangan jalan dekat saluran air. Misalnya kita nggak tahu nih parit atau apa, parit kita kecil. Cuman kalau di daerah mana ya? Di daerah kota besar atau di mana tuh ada sumurnya. Kita nggak tahu daerah situ ada sumur yang rendah. Kayak di depan rumah saya ada sumur juga. Cuman dah ditutup. Seandainya di depan rumah saya tuh nggak ditutup sumurnya, tiba-tiba banjir, kita kabur. Nggak salah kabur, bukan kabur jalan belok, karena kita nggak nampak lagi jalannya, masuk pula dalam sumur itu. Nah, saya udah lihat sendiri sih, ada sumur depan rumah saya itu. Seandainya banjir, emang harus ditutup, nggak ditutup pas turun banjir nggak kembali orang nih, kirain kemana, apa ada masuk dalam sumur tadi. Nah, makanya dibilang jangan berjalan dekat saluran air. Hubungi instansi yang berhubungan dengan penanggulangan bencana, ini kayak PNBP ya atau PMI. Nah, setelah banjir, bersihkan rumah. Ini pasti sih bersihkan rumah. Siapkan air bersih untuk menghindari diare. Oh, maksudnya tuh pakai air yang bersih, jangan pakai air yang ditampung, karena air ditampung tadi udah teraduk sama air-air lainnya, air-air kotor atau apa kan. Waspadai terhadap binatang berbisa atau penyebab penyakit mungkin ada. Ya, biasanya tuh mungkin kayak ular ya. Ular itu kan udah dalam lubang-lubang tanah. Pas banjir dia keluar ya, sesak ataupun apa namanya? Kata bilang, sesak, bukan sesak sih, banjir ya, ketutupan rumahnya, dia keluar. Pas dia keluar itu nggak sempat balik lagi, atau dia sempat menggigit seseorang sebelum balik. Dan selalu waspada terhadap banjir susulan. Nah, jadi supaya banjir susulannya tuh kemungkinan terjadi ya, kita harus waspada. Nah, ini membangun sistem peringatan dini yang handal. Sistem peringatan dini tsunami merupakan kebutuhan mutlak. Nah, jadi kan di Indonesia itu perlu sistem pengingat bencana tsunami supaya kita nggak tiba-tiba dengan tsunami, tapi kita udah tahu dahulu dari semacam pengelola ataupun pemberi info bencana. Mungkin dia bisa dikasih tahu lewat SMS atau apa kan, dari biasanya ada tuh gempa tuh langsung ada SMS dari BMKG. Nah, hulu yang dimaksud adalah tempat potensi tsunami terjadi, yaitu jauh di tengah laut, sedangkan hilir adalah posisi yang paling potensi dampak tsunami. Maksudnya itu nah, potensi gempa itu terjadi di hulu, di laut dalam, kemudian yang hilir masuk itu tempat kita. Jadi begitu dia di hulu udah ada tanda-tanda gempa, dia langsung ngabari masyarakat supaya bentar lagi mungkin ada gempa. Subsistem peringatan dini terdiri dari sensor pemantauan perubahan muka laut atau buoy, kabel bawah laut dan radar cuaca. Kalau buoy ini dia semacam kayak pelampung ya. Nah, pelampung itu bisa dilihat, mungkin dipasang sensor. Oh, ketinggiannya udah berubah. Tiba-tiba dia agak turun ya. Agak turun berarti dia ada gempa atau retakan, patahan. Mungkin bentar lagi bakal ke atas, ataupun di tempat tertentu pelampungnya itu buoy itu udah ke atas. Jadi kabari, oh tingginya udah meningkat nih, mungkin gelombangnya udah mau dekat. Kemudian kabel bawah laut yang ada sensornya mungkin biar ketahuan, oh ini peningkatan arusnya udah besar, atau gelombangnya juga
udah tinggi atau apa gitu, juga radar cuaca. Kalau radar cuaca tuh melihat kecepatan anginnya mungkin, oh ini udah anginnya sudah deras ataupun gelombangnya juga sudah tinggi, kelihatan dari radar cuaca. Kemudian sistem peringatan dini tsunami tidak hanya disebabkan oleh gempa tektonik. Nah, maksudnya itu sistem peringatan tsunami itu nggak mesti yang gempa yang getaran tanah tuh, tapi yang gempa terhadap itu gempa terhadap yang gunung api itu harus dikasih tahu juga. Jadi nggak mesti yang retak-retak apa ya, retak-retak tanah, tapi yang gempa bumi itu harus dilihat juga biar kita diberitahu. Jangan sampai kita cuma dikasih tahu yang gempa tanah aja, gempa yang gunung api nggak dikasih tahu, terus kasih tahu dulu. Bentar ya, istirahat dulu. Kemudian lanjut, pembangunan ini meliputi subsistem di hulu tengah laut berupa sistem sensor pemantauan perubahan muka laut. Oh ini udah tadi. Sekarang ini baru ada sistem peringatan dini di pantai, bukan di hulu. Oh maksudnya tuh sekarang tuh cuma ada di sekitaran pantai. Kalau yang di tengah laut itu agak jarang. Tapi kan kalau di daerah kita ya, saya nggak cek sih ada apa enggak. Harusnya kalau yang dari buoy itu ada sensornya. Cuman ya sensor itu harusnya bisa sih. Nah, mungkin yang buoy itu bisa. Tapi kalau kabel bawah laut tuh bisa juga. Cuman nggak mungkin pasang kabel banyak sekali. Ataupun buoynya ini nggak semua daerah laut. Dia cuma di daerah laut tertentu, kan nggak mungkin terpasang pelampung laut ini di sekian banyak luasan laut. Pasti dipasang di tempat-tempat tertentu. Tidak dipasang buoy. Rupanya gempanya di tempat lain ya, pantaslah nggak ketahuan karena buoynya ini nggak semua tempat dipasang. Paling yang kita tahu tuh dari getaran gempa, sinyal gempa lah. Nah, kan semua pihak harus mengkritisi sikap fatalisme yang sudah berakar dari menyikapi bencana. Bentar ya. Bentar ya, agak ribut. Nah, semua pihak harus, maksudnya itu orang-orang ini beranggapan kalau misalkan bencana tuh mereka ya udahlah biarin ya gitu aja, udah nasib nih ataupun udah gempa gini, udah takdirnya atau apa. Jadi kan kalau gempa tuh kan kita jangan pasrah gitu aja, kita harus melakukan strategi-strategi yang udah saya jelasin di depan tadi itu supaya meminimalisir bencana. Karena orang udahlah udah nasib, udah musibah ataupun udah apa, udah takdirnya ataupun udah qada dan qadar ya nggak salah namanya, itu jangan kayak gitu. Itu emang iya sih, tapi kita perlu melakukan sesuatu lah, jangan dibiarkan kayak gitu aja. Jadi ya, sistem peringatan dini BMKG baru akan bekerja jika sumber tsunami adalah gempa tektonik. Nah itu dia, di sini tuh yang baru bekerja itu kalau sistemnya tuh kalau misalkan gempa yang ini tektonik itu lempeng, gempa tanah lah. Tapi kalau dia tuh gempa yang gunung api belum ada sensornya, masih yang belum, mungkin alatnya belum ada, cuman dia tahu tuh kalau yang gempa yang tanah, gempa apa tuh? Gempa bumi lah, bukan gempa gunung api. Kemudian menanggapi situasi darurat, kearifan lokal mempunyai peran yang signifikan. Oh, ini maksudnya tuh, ini kayak kita bilang kemarin yang daerah Semelu sama daerah apa kan, dia tuh ada ini, setiap daerah tuh ada perlakuan khusus kayak tsunami, kayak Semelu kemarin, dia Semong tuh kan, tapi kalau yang Nias itu dia rumahnya yang dibuat antisipasi terhadap gempa. Nah, jadi kan kalau di daerah lain mungkin ada juga, kita seperti kalau ada gempa atau apa kita harus seperti apa kan, kecuali kayak di perantauan kayak gini. Perantauan gini mungkin kalau ada gempa, tapi udah canggih sih, ada SMS yang BMKG, oh ada gempa nih berpotensi tsunami atau enggak, gitu udah siaga terus. Jangan, biasanya kan SMS kayak gitu malam-malam ya, di SMS kita baca, ada pesan terbaca, terjadi pusat gempa di daerah Samudra Pasifik. Nah, Samudra Pasifik, nah jangan kalian nggak tahu pula Samudra Pasifik laut mana, nanti daerah mana tuh Samudra Pasifik ya, mau laut Melabuh atau bukan ya, alah nggak tahu lah laut mana, udah kalian biarkan itu, kejadian nanti. Makanya kalau udah ada bacaan kayak gitu, paling nggak kalian browsing dulu Samudra Pasifik yang kilometer berapa tuh, daerah mana, dekat nggak sama kita, potensi tsunami atau enggak. Kalau bisa jangan tidur dulu lagi, lihat dulu mungkin lagi ada apa musibah atau apa. Jadi kita siap, jangan sampai udah ada SMS kayak gitu
tinggal tidur. Nah, itu dia takut kita kenapa-napa. Dan tolong menolong dan gotong royong warga yang selamat. Oh, maksudnya kita harus tolong warga. Biasanya sih kan nggak semuanya yang ditinggal daerah kita tuh anak muda. Biasanya kalau yang untuk orang tua itu perlu ditolong, karena kan kita ini kan paling sanggup tolong diri sendiri sama tolong satu orang, tolong orang tua. Jadi ya yang lain coba tolong, mungkin yang cewek bisa nolong anak-anak kecil, tapi yang laki-laki besar dia bisa nolong orang-orang tua. Orang-orang tua tuh lambat ataupun salah, aduh, ataupun dia salah lari, malah lari ke arah yang di luar jalur evakuasi. Karena kalau kita masih kelihatan tuh kita baca jalur evakuasi ke kanan. Nah, orang tua tuh lari dia jalur evakuasi ke kiri, kan bahaya tuh. Jadi perlu kita kabar yang tolong menolong. Gitu juga misalkan ada yang sakit, kita kasih pertolongan pertama, ataupun yang butuh bantuan makanan atau apa, kita tolong juga. Kemudian berbagi peran menurut gender nih, nah kayak saya jelasin tadi, misalkan kalau laki dia ini, maksudnya dia tolong orang tua ataupun pindahin barang-barang berat, jangan pula nanti yang laki itu cuma apa ya, yang kayak beresin barang-barang kecil ataupun melarikan sendiri. Kalau perempuan misalkan dia tolong tuh anak-anak aja, karena dia agak susah misalkan kalau mempah orang tua, karena kan tenaganya terbatas kan. Nah, perempuan nolong anak kecil, kalau laki mungkin nolong orang tua ataupun memindahkan pohon ataupun apa ya, kalau banjir itu kan biasanya itu ada larut kayu, jadi pindahin malah gitu, pada digeser atau kayak mana lah, saling tolong lah, maksudnya jangan selamatin diri sendiri aja. Ini juga maksudnya tuh, ini misalkan kalau udah gempa ya, nanti yang laki siapin peralatan masak, nanti perempuan masak atau semacamnya. Ini sih udah tahu sih, kok kecil ya. Ini apa nih ya, ini udah nih prioritas. Nah maksudnya itu kemudian prioritas bantuan kepada korban yang berarti ya. Maksudnya ini prioritas bantuan pada korban yang lebih membutuhkan. Nah misalkan ganggu kali ya batuk. Nah misalkan di daerah kita ini ada yang lebih membutuhkan ya. Ya kayak saya bilang tadi, misalkan ada di situ ada tinggal orang tua mungkin yang anak-anaknya merantau. Jadi sebelum anak-anaknya balik bisa kita tolong dulu, kalau kita bantulah ibu nih, kita bantulah apa. Di depan tempat saya juga ada situ tempat yang anak-anaknya tuh lagi udah tinggal di luar kota, cuma tinggal orang tuanya aja. Nah itu perlu kita bantu supaya, karena mereka nggak bisa melarikan sendiri, karena kan jangan sampai lah ada korban jiwa di tempat kita, padahal kita bisa menyelamatkannya lah gitu. Kayak misalkan kos-kosan kalian, misalkan kalian kos anak laki semua, habis itu ada orang tua di situ, kan bisa kalian bantu. Maksudnya jangan lari sendiri atau apa kan. Pemanfaatan barang-barang inventaris. Nah, maksudnya itu misalkan pas ada kejadian gempa atau banjir atau apa, kita tuh selamatin barang-barang yang paling berharga dulu. Misalkan di rumah kalian paling berharga apa? Udah pasti kayaknya ijazah, emas atau apalah, misalnya motor. Yang lain-lain biarkan aja, jangan sampai salah selamatin. Ya pasti selamatin berarti kalian HP, kunci Honda. Tapi terutama sih ijazah sama harta. Yang lain mah ijazah, harta, buku tabungan. Yang lain belakangan aja. Kemudian pembangunan posko mandiri, maksudnya tuh kita bikin pos atau semacam tenda darurat bantuan. Di situ mungkin bisa dikoordinasi, itu bisa kerjasama juga sama PMI atau apa, biar nanti ada bantuan di situ ambilnya, ada bantuan pakan di situ ambil, ada orang sakit kabari di situ, ataupun ada untuk obat-obatan dan lain-lain lah. Kita bikin posko, kalau kita bikin posko agak susah untuk didistribusikan di masing-masing daerah, makanya perlu adanya posko. Nah, memulihkan dampak tsunami. Pasca tsunami banyak kali peralatan yang rusak. Ini maksudnya tuh nelayan tuh bilang banyak kali perahunya rusak. Itu contohnya nelayan ya. Kemudian berharap alat tangkap mereka bisa diberikan kembali. Jadi alat tangkap mereka tuh udah rusak. Mereka pingin alat tangkapnya diberikan lagi, perahunya diberikan lagi. Ya itu memang harus dibantu, karena tanpa adanya perahu sama alat tangkap mereka nggak bisa lagi mencari nafkah atau apa. Tapi bukan itu ya contoh yang perikanan ya, perahu sama kapal. Tapi di daerah lain
dia ya orang bertanah, orang menanam ya sawahnya dia apa ya, tenggelam ataupun rusak. Nah jadi kita perlu perbaiki, bukan perbaiki sih, bantu kuras atau kayak mana lah biar dia bisa ke sawah lagi atau berkebun lagi. Kemudian kalau yang itu ini kegiatan pemerintah atau LSM ya, kalau organisasi non pemerintah paling buat SOP semacam apa ya, panduan panduan gempa itu untuk masyarakat umum. Kalau setingkat kalian mahasiswa kuliah itu udah paham lah kalau menghindari gempa tuh udah tahu kalau mahasiswa ataupun dosen yang nggak tahu ini ke masyarakat kadang dia nggak tahu, baru kasih tahu oh gini, kalau ada gempa harus kayak gini, ada gempa gitu. Cuma cara sosialisasinya bukan teori kayak gini, dia lebih ke ada ilustrasinya kayak gini, so ada gambar-gambar lah, ataupun dikasih nampak video lah, karena kalau orang di desa tuh agak lebih susah kita menyampaikannya dibandingkan akademisi kayak kita lah. Kemudian tidak hanya soal mitigasi bencana, kita juga harus memulihkan ekonomi. Misalkan kita harus mencegah juga, kita kabari ke nelayan, maksudnya sekarang nanti akan sering terjadinya tsunami atau apa, kita harus siap, mungkin harus siapin. Kalau ada dana lebih kan, siapin nanti uang untuk beli peralatan tangkap tambahan ya. Misalkan nanti kena tsunami kita ada tabungan buat beli lagi. Jadi kan karena kan kalau bantuan itu kan nggak kalau bantuan itu kan nggak langsung ada, dia butuh waktu lah, butuh proses. Jadi kalau dia ada tabungan bisa dia nabung dulu, nggak langsung nunggu. Kalau nunggu dari pemerintah bisa agak lama, bisa-bisa dia ngeload. Tapi kalau ada tabungan pakai aja uang pribadi, baru nanti beli alat tangkap ya bisa dia tangkap dulu, nanti baru dia diganti sama pemerintah dananya. Nah misalkan ada lagi bantuan ya, bantuan itu membangun klinik kesehatan. Biasanya kalau yang untuk pencegahan ataupun setelah tsunami itu ada sebagian itu dia bangun klinik kesehatan. Klinik kesehatan ya perlu sih. Pustu ini ya di bawah puskesmas lah levelnya. Jadi nggak apa, walaupun kecil dia bisa bantu kita. Yaitu ada dokter, perawat, sama bidan. Kemudian ini dia ada juga kan sebagian orang kan mungkin orang usaha perikanan, orang usaha lain lah, usaha jual makanan atau apa kan rusak tuh fasilitas untuk berdagangnya atau apa. Jadi dia harus kita datangkan tenaga ahli mungkin dari luar atau dari luar daerah atau dari mana, kita undang supaya bisa ngajarin lagi mereka pasca tsunami apa sih yang harus dilakukan dengan keadaan alam yang kayak gini, apa sih yang bisa kita buat. Oh kita bikin usaha ini, kita bikin usaha itu, kita coba bikin ini, bikin itu, kita kasih motivasi biar bisa bikin sesuatu yang menghasilkan sambil nunggu mata pencaharian yang utamanya itu pulih kembali. Misalkan orang bersawah, aduh nggak bisa lagi bersawah nih, udah rusak nih panennya, ataupun sawahnya terendam, nggak bisa menghasilkan, ataupun kapal nelayannya rusak, nggak bisa melaut dulu, ya mereka diajarin cara-cara lain yang bisa menghasilkan lah sambil nunggu mata pencarian utamanya kembali. Kemudian membiayai pendirian konstruksi bangunan, karena kalau misalkan sekolah rusak, habis itu nggak diperbaiki, kan bisa libur sekolahnya atau apa, jadi mereka terganggu tidak bisa sekolah. Tapi coba difasilitasi dibangun bangunan sementara atau dibangun bangunan tuh biar sekolah tetap aktif, jadi anak-anak tuh nggak ketinggalan pelajaran, bisa tetap lanjut sekolah kan. Nah kemudian juga pemulihan psikis, ini maksudnya itu kan buat kalau ada keluarga atau siapa yang mungkin ada keluarganya meninggal atau keluarganya belum ditemukan ketika bencana kan, jadi dia dipulihkan lagi itu kesehatan kejiwaannya atau mentalnya. Biasanya ini yang turunnya tuh tim psikologi atau tim apa gitu, jadi dikasih motivasi lah, dikasih apa kan, dikasih motivasi dia biar bangkit lagi gitu. Kemudian nih pengalaman Jepang menangani tsunami. Nah di situ juga banyak lah, di Jepang itu juga awalnya kayak di daerah lain, awalnya dia nggak siap atau nggak sigap. Nah, jadi banyak dia kena korban jiwa atau apa. Udah banyak korban jiwa, mereka berbenah itu supaya lebih hati-hati dalam menghadapi tsunami ya. Seperti saya bilang tadi, ya cara-caranya itu cara-caranya itu ini mereka bikin bangunan yang kayak kedap atau bisa melawan sih, bisa lebih tahan terhadap tsunami. Misalkan bangunan yang bagus atau apa. Kalau kita cerita tadi bangunan yang bagus, fondasi yang bagus, mungkin pakai gedung yang bagus atau apa kan.
Nah, di situ mereka kasih subsidi ke masyarakat yang mau bangun rumahnya dengan yang model tahan gempa. Jadi kalau nggak model tahan gempa, itu kan disarankan mereka. Tapi biasanya kalau disarankan pemerintah, mereka ikut. Habis itu apalagi ada bantuan subsidi. Nah, dia bilang kalau siapa yang mau bangun rumahnya pakai pakai peralatan yang tahan gempa, mungkin fondasi lebih tebal, pakai tulang ini, pakai di betonnya taruh tulang besi atau apa kan, dikasih subsidi, dikasih murah alat bahan baku. Nah, itu pasti orang mau lah kalau dikasih subsidi ya pasti mau karena kan pemerintah harus bikin kayak gitu dia daripada nggak dikasih subsidi nanti kalau rusak pemerintah kayak keluarin uang juga dia untuk bangun lagi rumah mereka rusak. Tapi kalau kalau pakai subsidi ya nggak seberapa banyak lah daripada mengganti kerusakan. Masyarakat juga mau dia dapat kalau dikasih subsidi pemerintah kan misalkan dikasih rumahnya rusak, ngapain kita pakai bangun alat yang anti tsunami, biar aja kalau rusak nanti diganti kok sama pemerintah rumahnya. Cuman kalau diganti sama pemerintah itu yang diganti itu bangunan rumahnya, si dalamnya nggak diganti lagi. Nah makanya masyarakat tuh mau dia kalau disubsidi bahan baku sekali kita buat yang bagus, kalau gempa nggak banyak rusak bangunannya, jadi ya tetap bagus lah. Jadi kita tuh aman. Jadi biarpun kita keluarin modal dikit, plus disubsidi, pas ada gempa kita aman, nggak banyak rusak atau rugi. Nah makanya dia Jepang nggak semangat. Kalau di daerah kita kayaknya belum ada tuh subsidi bangunan. Agak mahal soalnya kalau subsidi bangunan tuh, karena kan disubsidi semen 2 saja ada 100, apalagi subsidi apa kan? Itulah gambarnya. Oke, ada yang tanyain nggak untuk materi kali ini? Sebelum kita lanjut materi berikutnya. Ada yang tanyain nggak? Kalau ada, bilang ada ya. Kalau nggak ada, bilang juga nggak ada. Biar kita tahu kan. Kayak mana Ricky? Ada yang tanyain tuh nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Ekal kayak mana? Ada yang tanyain nggak? Kira-kira di Indonesia pernah ada rencana menangani tsunami ini, Pak? Di Indonesia? Ancang-ancang gitu. Ya. Ancang-ancang kalau kita cuma ini ya, bikin kayak Serine. Tapi sama SMS. SMS itu emang bukan level provinsi ya, level nasional. Mungkin SMS itu kan pernah masuk SMS kayak gitu ya, Kal? Kalau saya ada masuk, kalau ada gempa ada masuk SMS. Nah, jadi kan kita waktu masuk SMS itu ya. Pernah. Itu dia pas masuk SMS itu kita siaga terus. Cuman SMS itu kan hampir dikirim ke Indonesia atau kemana kan. Jadi kita bisa tahu, oh Samudra Pasifik, oh daerah kita nih. Oh berarti kita hati-hati. Misalkan, oh di Laut Palu, oh bukan kita, nggak apa. Itu jauh. Kita harus baca-baca situ. Nah, itu dari SMS kan. Satu lagi Serine. Ya dari Serine sih baru itu. Cuman kan di belakangnya dasarnya mereka kirim SMS sama Serine itu kan sebelumnya ada ini dulu, ada yang kayak saya bilang ada pelampung yang di tengah laut yang sering gempa tuh mungkin udah naik tingginya, pasang sensor kan, kabel bawah laut juga ada sensornya, jadi atas dasar itu maka mereka kirim SMS sama Serine. Itulah tahapannya. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut slide berikutnya. Firma ada yang tanyain? Enggak, Pak. Ayo. Lanjut aja dulu, Pak. Nanti Oke, kita lanjut ya. sekalian.